rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Wa alam anna su'ala anil muskilati ardu maradil qalbi ila tabibi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bertanya tentang sesuatu yang sulit, sesuatu yang muskil, itu adalah diumpamakan orang yang sakit menunjukkan daripada penyakitnya kepada dokter. Jadi orang yang tanya tentang suatu hukum yang sulit, ini diumpamakan orang yang sakit hati yang menunjukkan, yang bertanya kepada ahlinya, yaitu kepada dokter. Begitu juga ketika kita menanyakan sesuatu yang sulit kepada ulama, kepada kiai, kepada para habaib, ini adalah menunjukkan bahwa kita itu lagi sakit rohaniah kita, yaitu sakit tentang kejahilian, tentang belum ketahuan kita, kebodohan kita tentang sesuatu muskil yang kita tanyakan. Karena bahwa kebodohan ini juga suatu penyakit, yaitu penyakit rohani, penyakit hati kita. Maka kita selalu mencari ilmu untuk menghilangkan daripada penyakit kejahilian kita. Wal jawabu law sa'yan li islahi maradihi. Sedangkan jawabannya para ulama, para guru-guru kita tentang apa yang kita pertanyakan, sesuatu yang muskil, sesuatu yang sulit, itu adalah diumpamakan pelaksana obat untuk mengobati daripada penyakit hati kita. Wa'lam anal jahiliyal mardu qulubuhum wal ulama'ul atiyah wal ulama'ul atiba'u. Agak panjang. Ketahuilah sesungguhnya kejahilian, sesungguhnya kebodohan, kejahilian itu adalah sesuatu penyakit hati, yang mana ulama adalah sebagai dokternya. Enten penyakit dohir, penyakit jasad, niki sing ahline nggih para dokter. Sedangkan penyakit hati ahlinya adalah para guru-guru kita, para ulama. Maka di antara penyakit hati adalah kejahilian, kebodohan, belum ketahuan kita tanya kepada ahlinya, yaitu para guru-guru kita, para kiai kita, para ulama. Wal alimu naqisu la yuksinul mu'alajah. Orang yang alim, yang belum kurang di dalam kealimannya, itu kadang dia juga tidak bisa memberi jawaban, tidak bisa memberi obat tentang penyakit kita. Dokter kadang juga tidak bisa memberi obat untuk penyakit. Begitu juga kadang pertanyaan kita yang sulit kadang belum tentu dijawab oleh para ulama, para kiai kita. Wal alimul kamil la yu'aliju kulla maridin bal yu'aliju man yarju qabulal mu'allajah was shalah. Sedangkan orang alim yang kamil, orang alim yang sempurna, yang ahlinya di dalam hukum agama, kadang juga tidak mau menjawab tentang pertanyaan kita, tentang penyakit kita. Pertanyaan itu diumpamakan penyakit jahiliyah tadi. Ini agak sulit pemahamannya, tapi insya Allah nanti akan paham di belakang, agak panjang gitu. Tentang penyakit kita yang mana bal yu'aliju man yarju qabulal mu'allajah,
yang sudah tidak bisa diharapkan atas kesembuhan penyakit tersebut. Jadi dokter ini ahli di dalam ilmu kedokteran, kadang dia juga tidak mau mengobati, bahkan belum tentu dia bisa mengobati. Kenapa? Karena sudah tidak bisa diharapkan atas kesembuhan penyakitnya. Wa idza kanat illatu musminatan aw hakiman la taqbalul ilaj fa hadha qadut tabibi fihi ayyakul hadza la yaqulul ilaj wa la taswil fihi bi muwaddatil anna fi dhati al umur. Bahkan ketika penyakit itu sudah kronis, penyakit itu sudah divonis susah untuk diobati, maka dokter ini tidak menerima, bahkan disuruh pulang sebab mulai enten ono kira-kira pirang dino sudah ono itu. Ini ketika sudah penyakit kronis. Begitu juga ketika kita lagi kena penyakit hati yang namanya jahiliyah itu, belum tentu juga diobati para ulama. Karena apa? Tahu bahwa ketika ulama ini memberi jawaban, kadang jawaban yang diberikan ulama tidak bisa manfaat kepada diri kita, karena diri kita tidak mau menerima atas apa yang telah disampaikan para ulama. Begitu juga diumpamakan orang yang sakit tadi, bahwa ketika sakit sudah kronis, maka dokter sudah tidak mau mengobati. Karena apa? Sudah divonis ini 3 hari 4 hari sudah tidak mampu, tidak ada. Maka li anna fi dzal umur, dokter itu menyia-nyiakan daripada waktunya, umurnya untuk memberi obat, untuk menyembuhkan daripada penyakit yang diderita oleh pasien. Begitu juga para ulama, para kiai, ketika sang pasien ini disembuhkan sudah tidak mau, tidak menerima tentang apa yang disampaikan para ulama, para kiai, maka kadang dia ini sudah tidak mau menjawab apa yang dia tanyakan, karena menganggap bahwa itu tidak ada manfaatnya bagi sang pasien. Jadi jawaban yang betul diterima. Summa alam anal maradul jahil ala arba'ati anwa'in, maka ketahuilah sesungguhnya penyakit jahil itu dibagi 4 perkara. Tiga panjang satu-satu gitu. Akhadha yaqulul ilaj wal baqi la yaqbalu, sedangkan 4 tadi yang satu bisa disembuhkan, yang ketiga tidak bisa disembuhkan. Jadi penyakit jahil itu ada 4, yang satu masih ada harapan untuk sembuh, yang 3 sudah tidak bisa disembuhkan. Amal ladzi yaqbalul ilaj fa akhadha man kana su'aluhu wa tiradu an hasadihi wa bughdihi. Adapun yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa menerima akan obat, yaitu diantaranya yang satu, ketika ada seseorang yang menanyakan tentang hukum kepada ulama, kepada guru, tetapi hatinya didasari dengan sifat hasud, hatinya didasari dengan sifat marah, sifat dendam. Walaupun dia diberi jawaban yang bagus, diberi jawaban yang jelas, maka tidak akan pernah menerima hatinya. Fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasatan, balik akan menambah kepada dirinya orang yang pertama, orang yang bertanya tadi akan menambah sifat hasud, sifat permusuhan, sifat marah, yang akan selalu menambah tentang dirinya, tentang penyakit tersebut. Ini bisa dipahami. Jadi kebodohan ini ada 4, yang tidak bisa disembuhkan itu 3, yang bisa disembuhkan 1. Yang tidak disembuhkan dan tidak bisa menerima obat, diantaranya yang satu adalah ketika ada seseorang yang menanyakan tentang hukum kepada ulama, kepada guru, tetapi didasari hatinya mempunyai sifat hasud, mempunyai sifat iri dengki, mempunyai sifat marah,
mempunyai sifat dendam, maka walaupun si ulama ini memberikan jawaban yang baik, menjelaskan jawaban yang baik, tetap tidak akan menerima hatinya, malah akan menambah sifat daripada sifat hasudnya, sifat baghdhabnya, sifat permusuhan. Ini biasanya karena hatinya dipenuhi daripada sifat hasud. Ini benar sifat hasud. Sifat hasud itu apa? Sifat hasud ini definisi daripada sifat hasud ialah ketika saudara kita mendapatkan fadl, rezeki, nikmat saking Allah, kita tidak menerima, bahkan mengharap supaya nikmat yang diberikan kepada saudara kita cepat hilang, cepat habis. Itu adalah sifat hasud. Dan sifat hasud apa yang telah disampaikan oleh guru kita Habibah Nabi Bakar mengatakan al-hasud la yahsud, orang yang hasud pasti akan hancur. Karena sedikit dia hari-hari ini orang lain, dia tidak menerima, tidak qanaah atas apa pemberian Allah, atas yang diberikan Allah, tidak pernah qanaah, tapi selalu dia mengoreksi daripada saudaranya yang diberikan fadl nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sekali. Apakah ada hasil yang dibolehkan, yaitu yang namanya ghibthah? Contohnya ghibthah ini apa? Pak Akbar ini jualan, pulau jualan, Pak Akbar ini luas. Nonton laris, pulang niki kelantan badan laris. Pulau ngomong, ya Allah, alhamdulillah, waktu laris, mudah-mudahan pulau laris bisa. Ini iri yang dibolehkan seperti itu. Tapi hasud bukan seperti itu. Hasud, oh mudah-mudahan Pak Akbar tidak laris, mudah-mudahan tak wis nganu. Nah, ini berarti adalah sifat hasud, sifat iri yang mana selalu menyelubungi daripada hati-hati kita. Kulul adawati kuturja izalatuha ila adati min adaka min hasadin. Maka tiap-tiap daripada penyakit diharapkan tentang kesembuhannya, kecuali yaitu penyakit hasud sampai hilangnya. Hilangnya bisa hilang apa? Ketika yang kita hasud itu sudah bangkrut baru hilang. Kalau tidak gitu, ya kita harus belajar mencari ilmunya tentang sifat hasud tersebut. Bayang bagi turudan wa tatruka ma'a maradihi, maka sayudiannya ketika ada orang seperti itu, tinggalkanlah dengan penyakit yang diderita dalam hatinya. Jangan dilayani ketika ada orang yang bertanya, ketika didasari dengan sifat yang hasud, didasari dengan sifat marah, jangan engkau jawab tentang pertanyaan. Kalau Allah Ta'ala, karena Allah sambut jauh dalam Al-Quran, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal hayatid dunya. Fa'arid, maka ketika berpaling seorang tentang zikir kepadaku, kata Allah, walam yurid ilal hayatid dunya, dan dia tidak akan mengharapkan kecuali tentang kenikmatan dunia, hidup di dunia. Ini adalah orang hasud yang dipikirkan hanya tentang dunia. Wal hasudu bi kulli ma yaqulu ya falyubghidun nafi zar'in amalihi. Orang yang hasud setiap ucapannya, setiap tindak lakunya adalah selalu menyulut api yang membakar daripada amalnya sendiri. Kama qala, seperti dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hasudu yaqul hasanat kama taqulun nar al khatum. Orang yang hasud itu seperti api yang memakan daripada kebagusannya, seperti al-hasdu yaqulu al-hasanah. Orang yang hasud dengan dia ialah yang memakan daripada kebaikannya seperti kayu, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi habis kita, dihabiskan amalan kita yang baik,
taklim kita tiap hari, ibadah kita tiap hari ini hilang, hangus, gak ada pahalanya gara-gara satu penyakit yang namanya sifat hasud. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan, membimbing kita dijauhkan daripada penyakit hasud. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat barokah yang mungkin bila syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana